Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah metodologi penelitian, khususnya untuk mahasiswa akuntansi syariah. Sehingga dalam hal ini metodologi penelitian yang akan kita bahas di perkuliahan selama 1 semester ini akan lebih bersifat pada topik-topik yang dikaitkan dengan metodologi penelitian dalam kasus akuntansi. Tentunya kewajiban kita sebagai akademisi itu tidak lepas dari selalu melakukan kegiatan penelitian. Nah, untuk bisa menghasilkan penelitian yang baik, tentunya kita harus belajar tentang apa itu metodologi penelitian. Oke, sekarang kita akan mulai dengan materi yang pertama terkait metodologi penelitian. Tentunya kita harus mengenal dulu apa itu penelitian. Mari kita lihat penelitian. Nah, apa tuh penelitian itu? Di sini kita bisa melihat bahwa penelitian ini adalah segala sesuatu yang dimulai dengan adanya pengamatan terhadap fakta. Dan yang tentunya fakta yang kita amati haruslah yang menarik perhatian, serta menimbulkan pertanyaan, di mana nantinya kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Dalam hal ini kita bisa lihat, intinya esensi kegiatan penelitian itu adalah pengamatan terhadap fakta. Kemudian melakukan identitas masalah atau identifikasi masalah dan juga menjawab masalah yang akan kita jadikan penyelesaian dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Tentunya dalam melakukan penelitian ini setiap manusia atau setiap orang itu memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dan tujuan setiap orang dalam melakukan penelitian itu pastilah berbeda. Yang menyebabkan perbedaan itu antara lain adalah satu, yaitu adanya pengaruh dari profesinya. Contoh misalnya, ketika kita belajar setiap saat di prodi akuntansi, tentunya kita akan selalu dihadapkan pada kasus-kasus yang disesuaikan dengan bidang keprodian kita, yaitu akuntansi. Sehingga nantinya ketika kita ingin melakukan penelitian, tentunya berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki di bidang akuntansi yang selama ini kita peroleh. Tentunya salah satu yang menjadikan motivasi seseorang meneliti itu adalah adanya rasa ingin tahu. Jadi penelitian itu harus berangkat karena adanya rasa ingin tahu. Saya rasa semua manusia atau semua orang itu memiliki rasa ingin tahu. Ya. Jadi dengan rasa ingin tahu itu, maka di sini manusia itu berusaha untuk melakukan pencarian atas segala hal yang sifatnya ingin memperoleh pengetahuan. Nah, tentunya pengetahuan ini lahir karena salah satunya rasa ingin tahu yang dikembangkan terus-menerus sehingga nantinya akan menjadi tambahan dari pengembangan ilmu yang ada. Nah, dengan hal itu, maka dalam hal ini secara umum penelitian adalah merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Nah, selanjutnya kita lihat, selain motivasi, tentunya setiap orang itu pasti memiliki tujuan ketika melakukan penelitian. Apa saja tujuannya? Kita ketahui tujuan penelitian secara umum adalah memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau untuk memecahkan masalah. Dari definisi ini bisa kita bagi menjadi ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang dalam penelitian adalah untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Tentunya orang melakukan penelitian itu ingin sekali mengetahui
hal-hal baru atau pengetahuan apa yang baru yang bisa dijadikan pengembangan dalam ilmu. Kemudian yang kedua adalah tujuan jangka pendek. Orang meneliti itu karena ada persoalan yang harus dipecahkan. Sehingga dalam hal ini tujuan jangka pendek dalam sebuah penelitian itu adalah memecahkan masalah. Jadi bisa ingin tahu, bisa mencari masalah, tentunya harus diselesaikan masalah tersebut. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah? Tentunya dengan menggunakan pengetahuan. Nah, dalam hal ini, pengetahuan itu harus dicari, harus diperoleh. Nah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Ini ada dua, yaitu cara tradisional dan yang kedua adalah cara modern. Nah, cara tradisional kita bisa lihat, ini bisa berangkat dari pengalaman pribadi. Ya, biasanya orang itu bisa tahu akan sesuatu bila sudah merasakan apa yang pernah dialami. Sehingga itu menjadi dasar orang berbicara, orang kemudian menyatakan pada orang lain bagaimana ketika menghadapi persoalan yang sama, itu bisa didasarkan pada penyelesaiannya dengan sesuatu yang pernah dialami. Kemudian selain itu cara tradisional lainnya adalah melalui jalan pikiran. Nah, ini biasanya dengan cara berpikir induksi atau berpikir deduksi. Nah, nanti untuk yang induksi dan deduksi seperti apa, ini nanti akan dibicarakan di tatap muka di materi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya di cara tradisional ini adalah cara coba salah, gitu ya. Kadangkala kita ini menyelesaikan persoalan itu dengan cara coba-coba. Kalau coba gagal atau salah, ya dicoba lagi sampai kemudian kita betul-betul yakini bahwa apa yang kita lakukan dengan coba salah ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dan bisa dianggap sebagai salah satu pengetahuan yang diperoleh secara tadi cara-cara tradisional. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang kita cari dengan cara modern. Nah, ini yang akan kita bicarakan, adik-adik mahasiswa sekalian. Di mana cara modern ini dianggap lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang sistematis, logis, dan ilmiah, maka kita harus menggunakan sebuah metode yang kita sebut dengan metode penelitian ilmiah atau yang kita lebih populernya kita sebut dengan metodologi penelitian. Sehingga bagi setiap orang yang ingin melakukan penelitian dan ingin memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, maka di sini perlu mempelajari yang kita sebut dengan metodologi penelitian. Baik itu yang tadi bersifat ilmiah maupun tradisional, ini sebenarnya sama-sama digunakan sebagai pendekatan untuk memperoleh kebenaran. Ya, jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita harapkan akan kita peroleh untuk mencari sebuah kebenaran. Ya. Nah, dalam hal ini untuk memperoleh kebenaran kita menggunakan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan non-ilmiah. Ya. Tentunya setiap orang memiliki akal sehat, intuisi, ya. Di mana tadi kita tahu bahwa secara tradisional setiap orang menggunakan pikirannya itu juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mencari pengetahuan, untuk memperoleh sebuah kebenaran. Dan yang lainnya tentunya tadi ada coba salah atau mencari sebuah kebenaran dengan cara kebetulan atau secara coba-coba, kemudian bertanya pada orang yang dianggap tahu atau memiliki pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Tentunya pendekatan non-ilmiah ini biasanya
tidak terlalu ditekankan bila di dalam kita melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian yang baik tentunya harus didekati dengan pendekatan ilmiah. Ya. Apa itu pendekatan ilmiah? Dalam hal ini, pendekatan ilmiah ini adalah bagaimana manusia itu bisa memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu dengan segala sesuatu yang dia lakukan dalam hal ini, dalam mencari sebuah kebenaran, harus secara terbuka itu siap untuk diuji oleh siapa saja yang berkeinginan untuk menguji. Jadi adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, kalau nanti kita melakukan penelitian atau sebagai kewajiban mahasiswa, baik itu tingkat S1, S2, S3, ini harus selalu melakukan di akhir pembelajaran perkuliahan, biasanya memiliki kewajiban untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Ini pastinya kita siap bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita teliti, yang mungkin kita anggap benar, itu harus siap secara terbuka untuk diuji. Untuk apa? Supaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul hasil yang memiliki kebenaran yang secara terbuka siap untuk teruji atau diuji. Tentunya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang benar secara ilmiah, ini tentunya harus memiliki sesuatu yang sifatnya konsisten, berhubungan, dan pragmatis. Artinya hal-hal yang pernah kita peroleh dari apa yang pernah kita baca, baik secara teoritis maupun empiris, ini pada akhirnya ketika kita uji kembali atau kita teliti kembali, ini memiliki kebenaran yang sifatnya selalu konsisten, berhubungan, dan pragmatis. Oke, dalam hal ini tentunya adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita melakukan penelitian, yang terpenting adalah harus memiliki ilmu. Ya. Nah, bagaimana kaitan ilmu dengan penelitian itu sendiri? Ya, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kenapa dalam melakukan penelitian kita perlu ilmu pengetahuan? Ya, karena ilmu pengetahuan ini adalah sebagai dasar untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena alam yang biasanya menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri ketika kita ingin melakukan penelitian. Penelitian yang berangkat dari rasa ingin tahu tadi, tentunya itu berasal dari sesuatu yang timbul karena adanya fenomena alam yang ada di sekitar kehidupan kita sendiri. Nah, tentunya kehidupan itu tidaklah statis. Ya. Kehidupan itu selalu berkembang, sehingga ilmu pun juga akan ikut di dalamnya atau selalu mengikuti perubahan-perubahan yang muncul dari adanya perubahan fenomena yang terjadi. Nah, dengan asumsi ini, agar pengembangan ilmu ini bisa berkembang dengan baik, ya, bisa diperoleh hasil yang baik atau yang benar, tentunya perlu ada aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama adalah bagaimana menyusun konstruksi teori. Nah, suatu penelitian pasti membutuhkan peran teori di sini, ya, karena teori biasanya menjadi dasar untuk atau sebagai pisau bedah di dalam kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita teliti. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengujian, verifikasi atau evaluasi terhadap konstruksi teori. Nah, yang dimaksud menguji, memverifikasi, mengevaluasi terhadap konstruksi teori ini adalah misalnya ketika kita bicara di penelitian bisnis, ya,
yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa ekonomi. Biasanya kita lebih senang menguji hal-hal yang memang sudah mapan secara teori. Sehingga ketika kita uji kembali, apakah hasilnya itu betul-betul menjadi suatu hal yang ingin kita peroleh dari, apakah itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan teorinya, atau justru lebih menguatkan apa yang sudah diajukan di dalam teorinya. Nah, ini hubungan ilmu dan penelitian. Selanjutnya, dalam hubungan ilmu dan penelitian, tentunya ketika kita ingin mengembangkan ilmu, ya, salah satu proses yang harus kita lakukan adalah melakukan penyusunan dan pengujian atas teori secara operasional. Nah, caranya pastinya dengan penelitian, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dari penelitian bisnis, umumnya kita berangkat dari adanya sebuah kajian teori yang sudah matang, yang kemudian kita lihat dari fenomena-fenomena alamnya atau kasus-kasus yang terjadi di sosial masyarakatnya. Kemudian kita uji apakah antara teori dengan realita yang terjadi di masyarakat itu sudahlah benar sesuai dengan yang berjalan secara teori, atau justru nantinya menjadi sebuah kebaharuan atau fakta baru bahwa antara yang berjalan secara realitanya dengan teorinya bisa berbanding terbalik atau tidak sejalan. Ya. Kemudian selanjutnya tentunya penelitian harus dilakukan untuk mencari kebenaran. Nah, dalam hal ini hasil penelitian ini bisa memunculkan kesimpulan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, apakah teori itu akan terdukung oleh fakta yang diperlukan, atau apakah justru tidak menjadi sesuatu yang tidak terdukung. Kemudian selanjutnya tentunya dengan menggunakan penelitian dan ilmu yang kita miliki, ini bisa berperan di dalam pengembangan ilmu. Jadi hasil dari penelitian ini bisa menjadi salah satu tujuannya dalam melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dan tentunya agar pengetahuan yang kita peroleh ini menjadi sesuatu yang sangat benar, ya. Walaupun kita tahu bahwa di muka bumi ini kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam sebuah penelitian hasilnya pastinya tentu harus bisa teruji secara terbuka. Maka agar hasil penelitian itu bisa mengandung unsur-unsur yang baik, benar, ilmiah, kita memerlukan sebuah metodologi penelitian di mana di dalamnya kita akan mengetahui bagaimana metode-metode yang secara ilmiah akan kita pelajari untuk bisa membantu pemahaman kita mengenai bagaimana kita bisa memiliki struktur berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian. Ini yang bisa saya sampaikan di materi pertama kita, dan nantinya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.